Di sebuah desa yang tenang, pagi itu suasana mulai ramai. Pak Rudi tengah membersihkan halaman rumahnya, sementara Bu Sari menyiapkan sarapan. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang cukup keras. "Astagfirullah, siapa ya pagi-pagi datang ke sini?" gumam Bu Sari. Di depan rumah, terlihat Bu Rina, tetangga yang terkenal pemarah dan mudah iri. Tanpa salam yang layak, ia langsung melangkah masuk ke halaman rumah Pak Adi dan Bu Sari. "Bu Rina, permisi dulu dong, baru masuk," tegur Pak Adi dengan nada tegas tapi masih tenang. "Tadi aku sudah bilang salam dan permisi, tapi tidak ada yang jawab," balas Bu Rina dengan suara sedikit tinggi, sambil menenteng kantong belanja. "Aku cuma mau minta garam dan gula." Pak Adi mengerutkan dahi. "Bu, walau kita tetangga, tetap harus menghargai etika. Tidak langsung masuk begitu saja jika tidak ada yang menyambut." Bu Sari mencoba menenangkan situasi. "Pak, sabar dulu. Bu Rina ini memang begitu, kadang tidak tahu diri. Tapi tetap, jangan sampai ribut di awal pagi." Bu Rina merengut. "Ngapain malu-malu? Orang kalian juga pernah minta garam ke rumahku, kan? Masa aku tidak boleh minta sekarang?" Pak Adi menjelaskan dengan sabar. "Itu dulu kami meminjam dan mengembalikannya lebih banyak dari yang dipinjam. Berbeda dengan sekarang, Bu Rina. Kalau setiap hari minta terus-menerus, itu mengganggu." Rasa kesal Bu Rina tidak hilang. Ia mulai menatap mobil baru Pak Adi dan Bu Sari yang terparkir di halaman. "Mobil baru kalian? Ya, kalian beli mobil di desa seperti ini? Norak banget." Pak Adi dan Bu Sari hanya tersenyum. "Kami beli karena mampu, bukan untuk pamer. Tapi tidak ada salahnya kalian tetap menghargai tetangga." Rasa iri Bu Rina semakin membara. Ia menatap tembok rumah yang baru saja dibangun dan merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Namun, Pak Adi dan Bu Sari tetap tenang, menjaga diri mereka dan rumah dengan hati-hati, tanpa terpancing emosi. Situasi semakin tegang. Tetangga-tetangga yang lewat mulai memperhatikan percakapan itu. Mereka merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan Bu Rina, dan ketegangan pagi itu membuat rasa penasaran pendengar cerita meningkat. Setelah pertemuan pagi yang memanas, Bu Rina tetap berdiri di depan rumah Pak Adi dan Bu Sari. Ia menatap kedua tetangganya dengan wajah kesal. "Pak, Bu, cepat ambilin garam sama gula. Aku butuh sekarang juga," ucap Bu Rina dengan nada memaksa. Pak Adi menatapnya dengan tegas. "Bu Rina, kita sudah bilang, kalau setiap hari minta terus-menerus, itu mengganggu, tidak sopan." Bu Sari menambahkan, "Kita memang pernah pinjam garam dulu, tapi itu bukan alasan untuk terus-terusan meminta. Tolong hargai tetangga." Bu Rina mengeluh keras. "Ngapain ribet begitu? Aku cuma mau garam sama gula. Kan kalian juga pernah minta ke rumahku." Pak Adi menjawab dengan sabar. "Iya, tapi itu dulu. Kami mengembalikannya lebih banyak dari yang dipinjam. Ini berbeda dengan minta terus-menerus setiap hari. Kita harus tahu batas." Suasana semakin memanas ketika mobil baru Pak Adi dan Bu Sari menjadi sasaran sorotan Bu Rina. Ia menatap mobil itu dengan rasa iri. "Mobil baru? Ya? Di desa seperti ini, masa kalian pakai mobil mewah? Norak banget." Bu Sari mencoba menenangkan. "Bu Rina, kami beli mobil karena mampu, bukan untuk pamer. Tidak ada salahnya menghargai tetangga. Kalau iri hati itu muncul, hanya akan merugikan diri sendiri." Bu Rina semakin kesal. Ia mulai memikirkan cara untuk mengganggu mobil dan tembok baru Pak Adi dan Bu Sari. "Kalau mereka bisa senang-senang begitu, aku juga bisa balas dendam," gumamnya di dalam hati. Pak Adi menatapnya dengan waspada. "Hati-hati, Bu Rina. Jangan sampai perbuatanmu sendiri membawa masalah." Tetapi Bu Rina tetap membisu, menatap rumah tetangganya dengan perasaan iri dan amarah yang semakin memuncak. Tetangga lain yang lewat ikut memperhatikan situasi ini dengan rasa penasaran, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam pun tiba, dan Bu Rina pulang ke rumahnya dengan kepala penuh rencana jahat. Ia mulai menyiapkan langkah-langkah untuk merusak mobil dan tembok tetangganya, meskipun Pak Adi dan Bu Sari tidak menyadarinya.
Keesokan paginya, suasana di desa kembali ramai. Bu Rina yang masih menaruh dendam terhadap Pak Adi dan Bu Sari memutuskan untuk menguji kesabaran mereka. Ia membawa kantong belanja berisi beberapa kebutuhan, sambil menatap rumah tetangganya dengan wajah penuh rencana. Astagfirullah, mereka hidup damai dengan mobil mewah dan rumah rapi, sementara aku harus menderita, gumam Bu Rina sambil menggerutu sendiri. Tanpa pikir panjang, ia mendatangi rumah Pak Adi dan Bu Sari. "Pak, Bu, cepat ambilin garam sama gula," pintanya dengan nada memaksa. Pak Adi menegur dengan tegas tapi tetap sabar. "Bu Rina, kita sudah bilang, jangan terlalu sering minta. Hargai tetangga dan batasan yang ada." Bu Sari menambahkan, "Ibu, kami mengerti kebutuhanmu, tapi cara memaksa seperti ini tidak baik. Kita semua harus saling menghargai." Rasa kesal Bu Rina memuncak. Ia merasa dirinya tidak dihargai. "Ah, kalian itu pelit. Aku cuma minta sedikit, masa begitu ribet?" teriaknya, membuat tetangga lain yang lewat berhenti dan menatap dengan penasaran. Melihat ketegangan itu, Pak Adi mencoba menenangkan situasi. "Bu Rina, tidak ada yang ingin mempersulitmu, tapi setiap perbuatan pasti ada batasnya. Jangan sampai dendammu menimbulkan masalah besar." Tetapi Bu Rina sama sekali tidak mau mendengar. Ia menatap mobil baru Pak Adi dan Bu Sari yang terparkir di halaman dengan rasa iri yang membara. Di dalam hati, ia merencanakan aksi untuk merusak mobil dan tembok rumah tetangganya. "Kalau mereka bisa pamer dengan mobil baru, aku juga bisa beri pelajaran," pikirnya. Bu Sari menghela napas. Ia tahu Bu Rina terkenal sulit diatur, tapi tetap mencoba menjaga ketenangan. "Pak, sabar saja. Jangan sampai terpancing emosi. Kita harus tetap bijak," ucap Bu Sari. Bu Rina akhirnya pergi dengan rasa kesal, tapi hatinya masih terobsesi dengan dendam. Ia berjalan pulang sambil merencanakan langkah-langkah jahat di malam hari. Di sisi lain, Pak Adi dan Bu Sari semakin waspada, menyiapkan diri agar rumah, mobil, dan ketenangan mereka tetap aman. Malam itu, ketegangan semakin terasa. Pembaca dibuat penasaran, apakah rencana Bu Rina akan berhasil atau justru berbalik menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Malam itu, suasana desa sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir dan gemerisik daun di halaman rumah Pak Adi dan Bu Sari. Bu Rina masih menyimpan dendam, memutuskan untuk melancarkan aksinya. Ia menyiapkan batu-batu besar dan alat-alat untuk merusak. "Malam ini aku pastikan mereka merasakan balasanku," gumamnya sambil mengintip dari balik pepohonan. Dengan hati-hati, ia mendekati tembok rumah Pak Adi dan Bu Sari yang baru saja dibangun. Tangannya gemetar, namun rasa iri dan amarah mendorongnya untuk terus maju. Ia mulai menggores tembok dan merencanakan untuk merusak kaca mobil yang terparkir di halaman. Tiba-tiba, lampu terang menyala dari rumah Pak Adi dan Bu Sari, disertai bunyi alarm yang keras. Bu Rina panik dan terpental ke belakang. "Astagfirullah, sial, kenapa bisa begini?" teriaknya sambil gemetar. Pak Adi dan Bu Sari keluar dari rumah. Pak Adi menatap Bu Rina dengan tegas tapi tenang. "Bu Rina, ini sudah cukup. Jangan ulangi lagi perbuatan seperti ini." Bu Rina terpaku, marah tapi juga ketakutan. Ia mundur perlahan dan akhirnya pulang ke rumah dengan rasa malu dan sakit hati. Tubuhnya yang masih terasa sakit akibat bisul menambah beban emosionalnya. Di sisi lain, Pak Adi dan Bu Sari merasa lega. Rumah dan mobil mereka aman, tembok tetap utuh, dan ketenangan kembali terasa. Mereka tersenyum, menyadari bahwa kesabaran dan kebaikan mereka selalu memberikan perlindungan lebih dibandingkan kemarahan dan dendam Bu Rina. Namun di dalam hati Bu Rina, rasa dendam belum sepenuhnya hilang. Ia duduk di teras rumahnya, menatap lampu rumah tetangga yang masih menyala terang, dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Malam itu, ketegangan terasa semakin tegang, meninggalkan rasa penasaran bagi siapapun yang menyimak kisah ini. Malam semakin larut, namun Bu Rina masih sulit tidur. Rasa iri dan dendamnya terhadap Pak Adi dan Bu Sari terus menguasai pikirannya. Ia menatap dari jendela rumahnya, memperhatikan mobil dan tembok baru tetangganya yang masih bersinar terang di bawah lampu halaman. "Aku tidak terima.
Mereka bisa senang dengan mobil dan rumah baru, sementara aku hanya bisa iri, gumam Burina sambil mengepal tangan. Dengan hati-hati, ia keluar lagi dari rumahnya. Kali ini, ia lebih berhati-hati, menghindari jalan yang terlihat oleh tetangga lain. Di tangannya, ia membawa batu besar dan beberapa alat untuk merusak mobil. Saat ia hampir mencapai halaman tetangga, tiba-tiba lampu sorot otomatis menyala, mengagetkan Burina. Bunyi alarm yang keras membuatnya terhenti. Jantungnya berdetak kencang. Astagfirullah. Sial. Kenapa alarmnya menyala? Teriaknya sambil mundur beberapa langkah. Pak Adi dan Bu Sari, yang sudah waspada sejak malam sebelumnya, segera keluar. Pak Adi menatap Burina dengan tegas. Burina, cukup. Ini perbuatanmu sudah keterlaluan. Pulanglah sekarang dan jangan ulangi lagi. Burina terpaku. Marah dan malu bercampur menjadi satu. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar, dan akhirnya pulang dengan rasa sakit hati dan dendam yang belum reda. Keesokan paginya, berita tentang upaya perusakan mobil dan tembok tetangga tersebar di desa. Tetangga lain ikut mengomentari kejadian itu, sebagian merasa heran, sebagian lagi merasa kasihan pada Burina yang terbawa emosi dan dendam. Pak Adi dan Bu Sari tetap tenang. Mereka menyadari bahwa kesabaran dan kebaikan mereka selama ini membuat rumah dan kehidupan mereka tetap aman, meski dihadapkan pada kemarahan tetangga. Burina duduk di teras rumahnya, menatap rumah tetangganya dari kejauhan, dan merasa perasaan dendamnya semakin membesar. Malam itu, ketegangan dan rasa penasaran pendengar semakin meningkat, menunggu bagaimana nasib Burina dan apakah azab akan segera menimpanya. Keesokan harinya, pagi di desa terasa sunyi. Burina bangun dengan tubuh yang lemah dan rasa sakit yang luar biasa. Bisul besar di mulut dan kaki membuatnya sulit bergerak dan berbicara. Rasa sakit itu membuatnya menunduk, menyesali kemarahan dan iri hati yang selama ini ia simpan. Astagfirullah, kenapa aku bisa sampai begini? Semua ini pasti akibat perbuatan burukku sendiri, gumam Burina sambil merintih kesakitan. Pak Rudi, suaminya, mencoba menenangkan. Bu, mungkin ini cara Allah mengingatkan kita. Perbuatan yang penuh iri dan dendam pasti akan menimbulkan akibat. Burina menatap rumah Pak Adi dan Bu Sari dari jendela. Mobil mereka tetap bersih dan mengkilap. Tembok baru rumah mereka kokoh, dan semuanya tampak damai. Rasa iri yang dulu membara kini berubah menjadi penyesalan mendalam. Astagfirullah, aku telah menyakiti diri sendiri karena dendamku. Kalau saja aku bisa kembali ke masa lalu, aku pasti akan berbeda, bisiknya pelan. Pak Rudi menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Bu, yang penting sekarang kita belajar dari kejadian ini. Jangan biarkan perasaan iri dan dendam menguasai hati lagi. Kesabaran dan kebaikan selalu membawa perlindungan. Sementara itu, Pak Adi dan Bu Sari tetap menjalani hidup mereka dengan damai. Mereka tidak membalas dendam, tetap menjaga rumah, mobil, dan ketenangan mereka. Desa kembali aman dan harmonis, sementara Burina menjadi pengingat nyata bagi diri sendiri dan tetangga lain bahwa iri hati dan dendam membawa akibat yang serius. Malangnya Burina kini menjadi pelajaran abadi tentang azab Allah bagi mereka yang menyimpan kebencian dan iri hati, dan tentang pentingnya bersikap sabar, bijak, dan menghargai orang lain. Hari itu, Burina hanya bisa duduk di teras rumahnya. Tubuhnya masih terasa lemah akibat bisul yang membengkak di mulut dan kaki. Setiap gerakan terasa sakit, dan setiap kali ia melihat rumah Pak Adi dan Bu Sari, rasa iri yang dulu membara kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Astagfirullah, kenapa aku tega begitu pada tetanggaku? Semua ini pasti akibat perbuatan jahatku sendiri, gumamnya dengan suara lirih. Suaminya, Pak Rudi, menatap Burina dengan prihatin. Bu, sekarang saatnya introspeksi. Allah menunjukkan akibat dari sifat iri dan pemarah. Kita harus belajar dari ini, agar tidak terulang lagi. Burina menunduk, menahan air mata. Ia sadar bahwa semua kemarahan dan iri hati yang ia simpan tidak membawa kebaikan sama sekali. Malah, semuanya hanya membuat hidupnya menderita. Sementara itu, Pak Adi dan Bu Sari menjalani hari mereka dengan damai. Mereka menyiram tanaman di halaman, merapikan rumah,
dan sesekali menatap mobil baru mereka yang tetap bersih dan terawat. Kesabaran dan kebaikan mereka menjadi pelindung dari kemarahan Bu Rina. Tetangga-tetangga lain mulai menyadari perubahan Bu Rina. Mereka melihat bahwa sifat pemarah dan iri hati bisa menimbulkan akibat buruk, dan pelajaran ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam bersikap. Meskipun Bu Rina menyesal, ia masih harus menanggung azab tubuhnya yang sakit. Ia belajar bahwa penyesalan yang terlambat tidak selalu bisa memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, dan bahwa dendam serta iri hati akan selalu membawa konsekuensi bagi siapapun yang membiarkannya menguasai hati. Di sore hari, Bu Rina duduk termenung di teras rumahnya. Matahari mulai tenggelam, dan cahaya keemasan menyinari desa. Ia menatap rumah Pak Adi dan Bu Sari, menghela napas panjang, dan berjanji dalam hati untuk berubah, agar tidak lagi menjadi korban sifat buruknya sendiri. Hari-hari berikutnya di desa kembali normal. Suasana yang tenang membuat penduduk desa mulai membicarakan kejadian beberapa waktu lalu. Semua orang menyoroti perilaku Bu Rina yang terlalu pemarah dan iri, hingga akhirnya menerima azab akibat perbuatannya sendiri. Bu Rina masih merasakan sakit akibat bisul di mulut dan kaki. Setiap langkah dan gerakan terasa perih, membuatnya tidak berani melakukan hal-hal sembrono seperti sebelumnya. Astagfirullah, aku harus berubah. Tidak boleh lagi terbawa perasaan iri dan dendam. Gumamnya pelan, menyesali semua tindakan jahatnya. Pak Rudi mendekat, menenangkan. Bu, kita harus bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah menegur kita dengan cara ini supaya kita sadar. Kita bisa belajar dari peristiwa ini. Sementara itu, Pak Adi dan Bu Sari tetap menjaga rumah dan halaman mereka dengan penuh kesabaran. Mereka tidak pernah membalas dendam, tetap ramah kepada tetangga, dan terus menjadi teladan bagi penduduk desa. Penduduk desa yang mengetahui kejadian ini mulai belajar bahwa iri hati dan dendam bukanlah jalan yang benar. Mereka menyadari pentingnya kesabaran, kebaikan hati, dan menghargai orang lain. Setiap orang mulai lebih bijaksana dalam bersikap dan memperlakukan tetangga, agar kehidupan desa tetap damai. Bu Rina kini duduk di teras rumahnya, menatap rumah Pak Adi dan Bu Sari dari kejauhan. Sakitnya masih terasa, namun hatinya mulai tersentuh pelajaran berharga yang Allah tunjukkan. Ia tahu, dari pengalaman ini, dirinya harus berubah agar tidak menjadi korban sifat buruknya sendiri lagi. Malam itu, desa kembali sunyi. Namun pelajaran dari azab Bu Rina tetap meninggalkan rasa penasaran dan peringatan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, bahwa iri hati, dendam, dan perbuatan jahat akan selalu menimbulkan akibat, sementara kesabaran, kebaikan, dan kebijaksanaan akan menjadi perlindungan dari setiap bencana. Meski waktu berjalan, rasa iri Bu Rina terhadap tetangganya tidak sepenuhnya hilang. Setiap melihat mobil baru atau tembok yang rapi, hatinya tetap tersentak. Walau ia kini berusaha menahan diri. Bisul di mulut dan kaki yang belum sembuh menjadi pengingat abadi atas perbuatan buruknya di masa lalu. Astagfirullah, kenapa aku masih bisa tergoda untuk iri? Aku harus benar-benar berubah, gumam Bu Rina sambil menahan rasa sakit. Pak Rudi menatapnya dengan serius. Bu, perubahan itu butuh waktu. Tapi yang penting, kita belajar dari setiap kesalahan. Jangan biarkan dendam menguasai hati lagi. Di sisi lain, Pak Adi dan Bu Sari tetap menjalani hidup damai. Mereka tidak menyadari betapa Bu Rina masih memendam rasa iri, tapi tetap berusaha menjadi tetangga yang baik. Setiap pagi, mereka menyiram tanaman, merapikan rumah, dan menata halaman dengan hati tenang, sebagai bukti bahwa kebaikan selalu lebih kuat daripada kebencian. Penduduk desa pun mulai sadar akan dampak iri hati dan perbuatan jahat. Mereka sering membicarakan kejadian ini sebagai peringatan, bahwa siapapun yang menyimpan dendam dan iri akan menanggung akibatnya, dan bahwa kesabaran serta kebaikan hati akan selalu membawa perlindungan. Malam itu, Bu Rina duduk di teras rumahnya, menatap lampu rumah Pak Adi dan Bu Sari yang masih menyala terang. Ia menunduk, menghela napas panjang, dan berbisik dalam hati, "Aku harus belajar bersabar. Aku tidak ingin azab Allah kembali menimpa diriku lagi." Namun, rasa penasaran dan ketegangan tetap terasa. Pendengar dibuat bertanya-tanya apakah Bu Rina benar-benar bisa berubah.
Atau apakah dendam dan iri hati akan kembali muncul di saat yang tak terduga? Malam itu menutup hari dengan suasana hati Burina yang campur aduk antara penyesalan dan rasa was-was. Malam itu, desa kembali sunyi. Lampu-lampu rumah Pak Adi dan Bu Sari bersinar hangat, menandakan ketenangan yang tetap terjaga meski beberapa hari terakhir ada gangguan dari Burina. Namun, di rumahnya sendiri, Burina masih terjaga. Bisul yang membengkak di mulut dan kaki membuatnya sulit tidur, namun rasa iri dan dendam tetap menghantuinya. Aku tidak terima. Mereka bisa hidup tenang dengan rumah dan mobil baru, sementara aku menderita. Gumam Burina sambil menahan rasa sakit. Pak Rudi mendekat, menepuk pundaknya dengan lembut. Bu, kita harus bersyukur masih diberi kesempatan untuk berubah. Ingat, setiap perbuatan buruk pasti ada akibatnya. Allah menegur kita supaya kita sadar. Namun Burina tidak bisa menahan amarah dan dendamnya. Ia merencanakan aksi lagi, kali ini lebih nekat. Dengan membawa batu dan alat-alat, ia berencana merusak tembok dan mobil tetangganya. Saat hampir mencapai halaman, lampu sorot otomatis menyala, diikuti bunyi alarm yang keras. Burina terkejut dan terjatuh. Hatinya campur aduk antara marah dan takut. Pak Adi dan Bu Sari yang sudah menunggu dengan sabar, segera keluar. Pak Adi menatap Burina dengan tegas. Burina, cukup. Ini perbuatanmu sudah keterlaluan. Pulanglah sekarang dan jangan ulangi lagi. Burina terpaku, rasa malu dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar, dan akhirnya pulang ke rumah dengan rasa sakit hati dan penyesalan yang dalam. Malam itu menjadi titik balik, di mana ia menyadari bahwa dendam dan iri hati tidak membawa kebaikan, melainkan hanya penderitaan bagi dirinya sendiri. Di sisi lain, Pak Adi dan Bu Sari tetap tenang, menjalani malam dengan damai. Mereka menyadari bahwa kesabaran, kebaikan hati, dan kebijaksanaan selalu menjadi pelindung dari setiap gangguan. Desa kembali aman, dan ketegangan yang selama ini terasa perlahan mulai mereda, meninggalkan pelajaran berharga bagi semua yang menyaksikan kisah ini. Keesokan harinya, desa kembali dipenuhi dengan sinar matahari yang hangat. Burina duduk di teras rumahnya, masih merasa perih akibat bisul yang belum sembuh. Tubuhnya yang lemah membuatnya tidak bisa melakukan banyak aktivitas, namun hatinya mulai dipenuhi rasa penyesalan. Astagfirullah, semua ini akibat sifat iri dan dendamku. Seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, aku pasti tidak akan menyakiti orang lain, gumam Burina pelan. Pak Rudi menatap istrinya dengan lembut. Bu, kesadaranmu adalah langkah pertama untuk berubah. Ingat, Allah menegur kita bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan agar kita menjadi lebih baik. Burina mengangguk, air mata menetes di pipinya. Ia mulai menyadari bahwa iri hati, dendam, dan kemarahan yang tidak terkendali hanya membawa penderitaan bagi diri sendiri. Kesabaran dan kebaikan tetangga Pak Adi dan Bu Sari yang selalu ramah dan tidak membalas dendam, membuatnya semakin terinspirasi untuk berubah. Sementara itu, Pak Adi dan Bu Sari menjalani hari mereka seperti biasa. Mereka merawat rumah, merapikan halaman, dan menjaga kedamaian di lingkungan sekitar. Kesabaran mereka menjadi teladan bagi tetangga lain, termasuk Burina. Penduduk desa mulai menyingkap hikmah dari kejadian ini. Mereka menyadari bahwa iri hati dan dendam dapat membawa akibat buruk, sementara kesabaran, kebaikan, dan kebijaksanaan menjadi perlindungan yang nyata. Burina kini menjadi contoh hidup bagi semua orang bahwa menyesali perbuatan buruk adalah langkah awal menuju perubahan. Di sore hari, Burina duduk termenung, menatap rumah Pak Adi dan Bu Sari dari kejauhan. Hatinya penuh rasa ingin memperbaiki diri. Ia tahu, proses untuk menjadi lebih baik tidak mudah. Namun ia bertekad untuk belajar bersabar, mengendalikan emosi, dan tidak lagi membiarkan dendam menguasai hatinya. Malam itu, desa terasa damai. Lampu-lampu rumah bersinar hangat, burung-burung sudah beristirahat, dan suasana ketenangan menyelimuti semua. Burina, meski masih merasa sakit, mulai merasakan sedikit ketenangan dalam hatinya. Ia sadar bahwa perubahan diri adalah jalan menuju perlindungan dan kebahagiaan sejati. Beberapa hari berlalu setelah malam penuh ketegangan.
Burina mulai merasakan perubahan di hatinya. Bisul di mulut dan kaki yang masih terasa sakit menjadi pengingat nyata atas semua perbuatan buruknya sebelumnya. Kini, ia mulai lebih sabar dan berhati-hati dalam bersikap. Astagfirullah, aku harus belajar mengendalikan amarah dan iri hati. Jangan sampai perasaan burukku menghancurkan hidupku lagi, gumam Burina sambil menata halaman rumahnya yang sederhana. Pak Rudi tersenyum melihat perubahan istrinya. Bu, kesadaranmu adalah awal yang baik. Sekarang saatnya kita membiasakan diri dengan kebaikan, sabar, dan menghargai orang lain. Allah pasti akan menolong kita yang berusaha memperbaiki diri. Hari itu, Burina memutuskan untuk berhenti mengintai Pak Adi dan Bu Sari. Ia tidak lagi merasa iri atau ingin membalas dendam. Sebaliknya, ia mulai menatap tetangganya dengan rasa hormat, mencoba memahami bahwa kesuksesan dan kebahagiaan mereka bukanlah untuk disalahkan, melainkan pelajaran bagi dirinya sendiri. Pak Adi dan Bu Sari tetap menjalani hari mereka dengan damai. Mereka tidak pernah menunjukkan rasa dendam terhadap Burina, justru tetap ramah jika berpapasan. Kebaikan dan kesabaran mereka semakin menegaskan pelajaran penting bagi Burina dan penduduk desa lainnya. Di sore hari, Burina duduk di teras rumahnya, memandang rumah Pak Adi dan Bu Sari dari kejauhan. Hatinya mulai terasa ringan. Ia tahu, perubahan tidak datang dengan sekejap, tapi setiap langkah kecil yang diambil dengan kesadaran akan membawa hidupnya lebih baik. Desa itu kini kembali damai. Burung-burung kembali berkicau, angin bertiup sepa-sepa, dan matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Burina menarik napas panjang, menatap langit, dan berjanji dalam hati untuk terus berubah, belajar sabar, dan tidak lagi membiarkan iri hati menguasai hidupnya. Malam itu, ketenangan terasa menyelimuti seluruh desa, meninggalkan pesan moral yang kuat. Iri hati dan dendam membawa azab, sedangkan kesabaran, kebaikan, dan kebijaksanaan menjadi perlindungan bagi siapapun yang berusaha hidup benar. Hari-hari berikutnya, suasana desa mulai terasa lebih tenang. Burina duduk di teras rumahnya, menatap halaman rumah Pak Adi dan Bu Sari dari kejauhan. Bisul di mulut dan kaki yang belum sembuh membuatnya sulit melakukan banyak aktivitas. Namun hatinya mulai dipenuhi rasa penyesalan dan kesadaran. Astagfirullah, semua ini akibat sifat iri dan dendamku sendiri. Kenapa dulu aku tega mengganggu tetanggaku? Aku harus berubah, gumam Burina dengan lirih. Pak Rudi mendekat, menepuk lembut pundak istrinya. Bu, kesadaranmu adalah langkah pertama menuju perubahan. Kini saatnya belajar sabar dan menghargai orang lain. Allah selalu menolong mereka yang mau memperbaiki diri, ujarnya dengan suara menenangkan. Burina menunduk, menahan air mata. Ia mulai merencanakan perubahan kecil dalam hidupnya, menghentikan kebiasaan mengintai Pak Adi dan Bu Sari, tidak lagi membanding-bandingkan rumah dan harta mereka, dan lebih fokus pada kebaikan dalam diri sendiri. Setiap pagi, ia mencoba berjalan keluar rumah untuk menyapa tetangga dengan senyum tulus, membantu mereka jika ada kesulitan, dan perlahan mulai melakukan aktivitas sederhana yang dulu tak pernah ia lakukan, seperti menanam bunga di halaman rumah dan menjaga kebersihan. Pak Adi dan Bu Sari tetap menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mereka tidak pernah menyinggung atau membalas dendam terhadap Burina. Bahkan jika mereka melihatnya sedang lewat di depan rumah, mereka tetap menyapa dengan ramah. Kesabaran mereka menjadi teladan bagi Burina dan penduduk desa lainnya. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan Burina. Mereka melihat bahwa meski awalnya ia keras kepala, kini ia berusaha menjadi lebih sabar, menghargai orang lain, dan mengendalikan emosinya. Cerita tentang perbuatan buruk Burina dan perubahan yang mulai muncul menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa. Suatu sore, Burina duduk di teras sambil menatap rumah Pak Adi dan Bu Sari yang bersih rapi. Cahaya matahari sore menembus pepohonan, menciptakan nuansa hangat dan damai. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa ketenangan hati lebih berharga daripada iri hati dan dendam. Namun, proses perubahan tidak selalu mudah. Burina sering merasakan dorongan untuk kembali merasa iri atau marah saat melihat tetangganya. Tapi ia belajar untuk menarik napas panjang, menenangkan hati, dan mengingat pelajaran Allah yang ia terima dari azab sebelumnya. Malam pun tiba, desa kembali sunyi. Angin sepa-sepa meniup daun-daun pohon,
burung-burung sudah beristirahat, dan suasana damai menyelimuti setiap sudut desa. Bu Rina menutup mata sejenak, menaruh tangan di dada, dan berbisik, "Aku harus terus berubah, belajar sabar, dan tidak membiarkan iri hati menguasai hidupku lagi." Dalam hati, ia bertekad untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Kedamaian yang tumbuh di hatinya membuatnya merasa ringan, meski rasa sakit fisik masih ada. Ia menyadari bahwa proses perubahan adalah perjalanan panjang, tapi setiap langkah menuju kebaikan akan membawa hidupnya lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur. Beberapa minggu setelah perubahan hati Bu Rina mulai terlihat, desa kembali diselimuti ketenangan. Namun, Allah memiliki caranya sendiri untuk menguji hati manusia. Malam itu, langit gelap dan angin bertiup kencang. Bu Rina duduk di teras rumahnya, menatap rumah Pak Adi dan Bu Sari dari kejauhan. Hatinya masih bergelora, meski kini lebih tenang daripada sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara pecahan kaca dari arah halaman Pak Adi dan Bu Sari. Bu Rina terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, merasa ketakutan sekaligus penasaran. Astagfirullah, apa ini perbuatan siapa? Jangan-jangan mereka yang mengalami musibah karena aku dulu, gumamnya sambil merinding. Pak Rudi muncul dari dalam rumah, membawa lampu senter. "Bu, ayo kita lihat, jangan panik. Kita harus hati-hati," ucapnya menenangkan. Ketika mereka mendekat, ternyata seorang anak tetangga tak sengaja melempar bola dan memecahkan kaca jendela. Bu Rina tersadar dan merasa lega, namun juga malu. "Astagfirullah, aku hampir terpancing amarah dan iri hati lagi," bisiknya pelan. Malam itu menjadi pelajaran penting bagi Bu Rina. Ia menyadari bahwa dendam dan iri hati yang tersimpan di hati bisa membuatnya mudah tersulut, bahkan oleh hal-hal kecil sekalipun. Pak Rudi menepuk punggung istrinya. "Bu, lihat, ini bukti kalau hati yang belum sepenuhnya bersih akan mudah terpengaruh. Tapi sekarang, kita belajar bersabar, jangan biarkan emosi menguasai kita lagi." Sejak malam itu, Bu Rina semakin tekun mengubah diri. Ia mulai membantu tetangga, menyapa dengan senyum tulus, dan bahkan mulai menata halaman rumah Pak Adi dan Bu Sari ketika mereka sedang tidak ada. Kebaikan hatinya perlahan membuat hubungan mereka membaik. Pak Adi dan Bu Sari yang awalnya tetap waspada, kini mulai menyadari perubahan Bu Rina. Mereka tetap ramah, mengajarkan bahwa kesabaran dan ketulusan selalu lebih kuat daripada dendam. Desa pun kembali damai. Namun, Bu Rina tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Hatinya masih belajar menahan iri, dendam, dan amarah. Setiap malam ia merenung, berdoa, dan mengingat pelajaran Allah. Ia menyadari bahwa azab yang dialami sebelumnya adalah peringatan agar ia belajar mengendalikan emosi dan iri hati. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, Bu Rina menarik napas panjang. Ia menatap rumah Pak Adi dan Bu Sari, merasa damai sekaligus bersyukur. "Aku akan terus berubah, belajar sabar, dan menjalani hidup dengan kebaikan. Semoga Allah selalu menuntunku," gumamnya. Suasana desa kini hening, hanya terdengar gemerisik daun dan angin malam. Bu Rina merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya mulai terbuka untuk menerima kebaikan dan belajar dari kesalahan masa lalu. Ini adalah ujian terakhirnya sebelum benar-benar mampu mengendalikan iri hati dan dendam. Hari itu desa tampak cerah. Matahari bersinar hangat di atas rumah-rumah yang tertata rapi. Namun bagi Bu Rina, perasaan cemas dan penasaran masih tersisa. Ia tahu bahwa perjalanan perubahan hati tidak mudah, dan kini Allah memberikan ujian terakhir sebelum ia benar-benar bisa merasakan kedamaian sejati. Pagi-pagi, terdengar kabar bahwa ada tetangga yang tersandung dan hampir mengalami kecelakaan kecil di halaman Pak Adi dan Bu Sari. Bu Rina yang mendengar kabar itu segera bergegas keluar rumah, tanpa rasa iri atau dendam, melainkan penuh kepedulian. Ia menolong tetangga itu, memastikan tidak terjadi hal yang lebih buruk. "Astagfirullah, semoga semuanya selamat. Aku harus hati-hati dan tetap bersabar," gumam Bu Rina sambil menenangkan tetangga yang panik. Pak Rudi mengamati dari jauh, tersenyum bangga melihat perubahan istrinya. "Bu, lihatlah, sekarang hatimu sudah mulai terbuka.
Kau tak lagi membiarkan iri hati dan dendam menguasai dirimu. Allah pasti senang melihat usahamu. Siang itu, Burina kembali menata halaman rumahnya, sambil memperhatikan rumah Pak Adi dan Bu Sari. Ia tidak lagi merasa cemburu atau ingin mengganggu tetangga. Sebaliknya, hatinya dipenuhi rasa syukur dan ketenangan. Ia mulai menyadari bahwa iri hati adalah racun yang menghancurkan diri sendiri, sedangkan kebaikan hati membawa kedamaian yang nyata. Pak Adi dan Bu Sari, yang melihat perubahan Burina, menyambutnya dengan senyum hangat. Mereka mulai berbicara tanpa rasa curiga, tanpa rasa dendam. Burina pun merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tahu, sikap baik dan kesabaran mereka adalah hadiah terbesar bagi pelajaran yang selama ini ia jalani. Malam harinya, Burina duduk di teras rumahnya, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Bisul di mulut dan kaki yang selama ini menjadi pengingat azabnya, kini terasa sebagai pelajaran berharga. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik, "Astagfirullah, aku bersyukur atas pelajaran ini. Aku akan terus berubah, belajar bersabar, menghargai orang lain, dan tidak membiarkan dendam serta iri hati menguasai hatiku lagi." Sejak saat itu, desa benar-benar terasa damai. Burung-burung kembali berkicau, anak-anak bermain dengan riang, dan setiap tetangga mulai menghargai satu sama lain. Burina pun menjadi contoh nyata bahwa perubahan hati dan introspeksi diri mampu membawa kehidupan lebih harmonis. Pak Rudi memeluk istrinya, merasa bahagia melihat Burina tersenyum tulus. "Bu, lihatlah, kini hatimu tenang. Segala azab yang pernah kau alami adalah peringatan untuk menjadi lebih baik, dan sekarang kau telah melewati ujian itu." Burina tersenyum sambil menatap rumah Pak Adi dan Bu Sari. Ia merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ia tahu, proses belajar bersabar dan mengendalikan diri memang panjang, tetapi setiap langkah kebaikan akan selalu membawanya lebih dekat pada hidup yang damai dan bahagia. Malam itu, desa diselimuti ketenangan sejati. Lampu-lampu rumah menyala lembut, angin bertiup sepa-sepa, dan suara alam mengiringi ketenangan yang hadir. Burina menarik napas dalam-dalam, hatinya penuh syukur. Ia telah belajar bahwa iri hati, dendam, dan kemarahan hanya membawa azab, sementara kesabaran, kebaikan, dan kebijaksanaan adalah kunci kedamaian sejati. Dengan langkah yang mantap, Burina menatap masa depannya. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi kini ia telah siap menjalani hari-hari dengan hati yang bersih, penuh syukur, dan sabar. Desa pun kembali damai, dan kisah Burina menjadi pelajaran bagi semua yang menyaksikannya. Hikmah dari cerita ini sangat jelas bagi kita semua. Kisah Burina mengajarkan bahwa iri hati, kesombongan, dan kemarahan yang tidak terkendali dapat membawa azab yang nyata dalam hidup seseorang. Ketika kita membiarkan perasaan negatif menguasai hati, tidak hanya hubungan dengan tetangga atau orang di sekitar kita yang rusak, tetapi juga kedamaian batin kita sendiri menjadi terganggu. Namun, cerita ini juga menunjukkan bahwa perubahan hati selalu mungkin dilakukan, selama kita mau introspeksi, belajar bersabar, dan mulai melakukan kebaikan dari hal-hal kecil. Burina mengalami ujian dari Allah, yang muncul dalam bentuk bisul dan cobaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ujian ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memberi pelajaran. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan dan peringatan yang datang dalam hidup seharusnya menjadi momen untuk merenung, memperbaiki diri, dan lebih dekat kepada nilai-nilai kebaikan dan kesabaran. Kesadaran dan perubahan yang dilakukan Burina pada akhirnya membawa ketenangan dan kedamaian sejati, sekaligus mengembalikan hubungan harmonis dengan tetangga. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya menghargai orang lain tanpa membanding-bandingkan, serta bersikap rendah hati ketika melihat kesuksesan orang lain. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat baik akan selalu kembali pada diri kita, memberikan ketenangan hati, rasa syukur, dan hubungan yang harmonis dalam lingkungan sosial. Sebaliknya, iri hati dan dendam hanya akan membawa penyesalan dan penderitaan. Perlu diingat, cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata, dan bukan kejadian sebenarnya. Namun, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran moral yang terkandung di dalamnya, untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa introspeksi, kesabaran,
dan kebaikan hati selalu menjadi jalan untuk hidup lebih damai dan bahagia. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga selesai. Jika kalian merasakan manfaat dari kisah Bu Rina, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like video ini, dan subscribe ke channel agar bisa menikmati cerita-cerita menarik berikutnya. Setiap like, komentar, dan subscribe kalian adalah dukungan besar untuk menghadirkan lebih banyak cerita yang penuh hikmah, pelajaran, dan drama yang menginspirasi. Ingatlah, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Semoga kisah Bu Rina menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa bersabar, menjaga hati dari iri dan dendam, serta selalu berbuat baik kepada orang lain.